akuntabel dan transparan, tapi motif masih nanti, ini masih nanti. Sambo di mana? Di mana Pak transparannya Pak? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kan pernah ada beredar tuh video uang banyak di tempatnya Ferdi Sambo, katanya ya, itu tuh dibantah sama polisi. Tapi ada berita begini nih, mulai terkuak misteri bunker uang 900 miliar rupiah Ferdi Sambo, dibantah polisi tapi dibenarkan 2 sosok ini. Ini sosok belum ada namanya nih. Kalian nih, ini di awal aja nih, kalian tulis di bawah, kalian percaya sosok ini atau percaya polisi? Udah dibilang kepercayaan rakyat kepada polisi ini udah ya Allah minus. Di komentar-komentar orang netizen di Twitter, di Instagram, di konten-konten gue di YouTube, sampai ada yang bilang lebih baik percaya polisi itu polisi tidur, sampai begitu. Ya Allah, kesian ya, kesian institusi gue, institusi kebanggaan rakyat Indonesia, polisi. Ya Allah, gara-gara oknum-oknum yang berbuat jadi mafia-mafia, akhirnya rakyat nggak percaya. Ini dari Tribun Jakarta 23 Agustus 2022. Kita baca. Beberapa hari belakangan ini beredar kabar ditemukan bunker berisi uang 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo di Jalan Bangka, Kemang. Kabar tersebut kemudian dibantah dengan tegas oleh Polri. Percaya lu bantahannya? Harus percaya. Maaf Pak, kepercayaan publik itu sekarang ini tergerus Pak. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saat tim khusus melakukan penggeledahan di rumah Ferdi Sambo, mereka tak menemukan bunker tersebut. Coba dalam tim sus, dalam tim penyidikan itu libatkan juga tim independen gitu, dari rakyat gitu.
rakyat yang bukan di kelompok kalian gitu. Soalnya sering ditutup-tutupin. Ferdi Sambo keadaannya sampai hari ini gimana kita nggak tahu. Istrinya gimana nggak tahu. Di awal kasus ini skenario berubah. Ini terus kalau Polri bantah begini kita percaya. Kita lanjut bacanya. Berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen FS, info soal bunker 900 miliar rupiah tidaklah benar, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo Sabtu 20 Agustus 2022. PPATK aja sampai sekarang ini masih mikir, padahal itu pengacara Brigadir J udah bilang rekening Brigadir J itu setelah meninggalnya Brigadir J itu masih bisa transfer. Waduh, dari petunjuk-petunjuk yang ada ini, itu kami menduga Polri itu ada sesuatu yang ditutup-tutupin terus gitu. Kebohongan itu memerlukan kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jangan ditutupin, jangan bohong. Sekali bohong aja, gue masih ingat kata Umi gue, mudah-mudahan Umi umur panjang sehat afiat. Kata Umi, nah dengar kata Nabi SAW, gulil haq walau kana murran, berkata benar sekalipun pahit. Umi nggak bakal percaya nanya Umi kalau sekali lancung ke ujian seumur hidup tidak dipercaya. Sekali lancung, sekali. Kira-kira Polri udah berapa kali? Terus kita mau percaya gitu. Dedi menjelaskan tim khusus memang melakukan penggeledahan di rumah Irjen Ferdi Sambo. Penyidik menurut dia juga melakukan penyitaan beberapa barang bukti. Namun Dedi menegaskan tidak ada bunker berisikan uang 900 miliar rupiah yang disita. Apa saja yang disita itu untuk pembuktian nanti di persidangan. Tim sus melakukan penyidikan dengan langkah pro justisia, kata Dedi. Percaya ya Pak, pro justisia? Iya. Kemarin waktu konferensi pers pro justisia juga Pak? Iya, waktu obstruction of justice itu pro justisia juga Pak. Walaupun sekarang apa namanya sudah berubah. Ayolah Pak. Lebih lanjut, Dedi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang dari Pak Polisi dapat dipertanggungjawabkan gitu Pak. Ayo rakyat, yang bisa dipertanggungjawab rakyat ini Pak, sampai TV udah. Ya Allah Bapak, no, kemarin saya ngangkat Pak masalah ada pemuda yang ngomong tentang keadaan Ferdi Sambo di tahanan itu gimana gitu, mau dilihat. Sampai ada yang komentar Pak, komentarnya begini, ya Allah itu sedih saya Pak. Andai kata Ferdi Sambo ditunjukkan dengan pakaian tahanan di dalam penjara di foto, itu rakyat masih tidak percaya. Masih ada rakyat yang mengatakan itu settingan. Ntar abis difoto, abis konferensi pers, Ferdi Sambo bebas lagi. Sampai ada yang begitu Pak. Saking tidak percayanya rakyat Indonesia terhadap institusi Polri sekarang. Terus Bapak mau bilang rakyat jangan percaya sama informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang mau dipercaya rakyat ini siapa Pak? Kepercayaan ini nggak bisa dibuat-buat Pak. Kepercayaan itu nggak ada pasal pidananya Pak. Karena itu menyangkut keyakinan. Kalau Polri mau dipercaya, libatkan rakyat, libatkan masyarakat supaya dipercaya sekarang. Kalau masih polisi-polisi aja Pak, rakyat susah untuk percaya. Jangan dipaksa rakyat untuk percaya. Memaksakan kepercayaan itu otoriter banget Pak, diktator banget. Jangan salahkan juga rakyat nggak percaya. Karena yang disuguhkan ke rakyat ini sudah banyak kebohongan-kebohongan gitu Pak. Lanjut bacanya. Polri masih terus berkomitmen mengusut perkara penembakan Brigadir J secara profesional, akuntabel dan transparan. Akuntabel dan transparan, tapi motif masih nanti. Ini masih nanti.
Sambo di mana? Di mana Pak transparannya Pak? Bukti-bukti yang ini di mana transparannya? Tim khusus terus bekerja, mohon sabar dan dukungannya. Komitmen kami sejak awal mengusut perkara ini sampai tuntas dengan mengedepankan pendekatan scientific crime investigation. Tutup Dedi. Ya itu kalimat bagus, tapi dalam kenyataannya mana Pak transparansi? Mana scientific, mana scientificnya? Bahkan ya otopsi kedua itu, wah itu nanti habis gini kita bahas itu otopsi kedua tuh, itu dibantah oleh pengacara Brigadir J. Di mana saintifiknya? Saintifik yang bisa disetting, Pak. Meski polisi membantah, nyatanya dua sosok ini membenarkan hal tersebut. Sosok pertama adalah pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin mengklaim mendapatkan informasi soal bunker berisi 900 miliar di rumah Ferdi Sambo dari beberapa intelijen kenalannya. Nah, kita percaya Pak Kamarudin daripada Pak polisi. Saya sudah mendapatkan itu berdasarkan laporan intelijen, kata Kamarudin dalam program Aiman di Kompas TV Senin 22 Agustus 2022 malam. Ia mengaku menerima informasi itu dari intelijen yang sejak awal menangani perkara pembunuhan Brigadir J pada Juli 2022. Kebenaran, ya, cobalah jujur aja. Susahnya sih mau jujur. Ya Allah. Lanjut nih, Kamarudin bahkan dapat memastikan bahwa informasi tersebut hampir sepenuhnya akurat. Saya sudah mendapatkan itu dari bulan yang lalu, waktu saya baru menangani perkara ini. Tetapi kita perlu bukti, walaupun informasi ini kan 99% akurat karena setiap saya konfirmasikan selalu benar, jelas dia. Kamarudin pun sedikit membuka sosok intelijen yang menjadi penyuplai informasi ini. Intelijen tersebut tak lain merupakan perwira menengah aktif di Korps Bayangkara berpangkat Komisaris Besar Polisi, Kombes. Nah berarti kan ada sosok benar di polisi nih. Ayo dong, orang-orang benar di polisi ngomong dong, bongkar dong. Bersihkan institusi kalian dari orang-orang yang suka bohong, yang membuat rakyat Indonesia akhirnya nggak percaya sama Polri. Bahkan ada juga seorang intelijen yang merupakan purnawirawan polisi berpangkat jenderal. Ada juga purnawirawan jenderal polisi, tapi kerjanya di intelijen bin. Misalnya, artinya bukan satu dua yang mengutarakan, ada juga beberapa intel lain, ungkap dia. Ada yang bersih berarti di Polri. Ada yang bersih. Ayo dong yang bersih, yang baik, tolong bicara. Ada informasi itu, bentuk tim independen, libatkan PPATK supaya ketahuan dari mana uangnya dan kemana perginya Ibu Dia. Benar. Jangan biarkan ke polisi aja yang ngusut. Nanti yang konferensi pers polisi lagi. Nanti itu untuk kepentingan penyidikan. Rakyat udah bosan Pak sama yang begitu Pak. Sementara sosok kedua, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto mengatakan memang ditemukan uang di rumah Ferdi Sambo. Tetapi terkait jumlahnya, Albertus Wahyu Rudanto mengaku tak mengetahuinya. Tidak tahu kalau jumlahnya 900 miliar rupiah, tapi uang itu ada, kata Wahyu kepada saya di program Aiman. Nah, nih sama aja skenario. Kadif Humas ngomong begitu. Gak ada, rakyat tolong jangan gampang percaya sama informasi yang tidak bertanggung jawab. Nah kalau kakak Kamarudin begini, rakyat ya percaya Pak Kamarudin lah. Udah terbukti. Kepolisian negara Republik Indonesia dalam kasus ini itu sudah terlalu sering ngebohongin rakyat. Rakyat sudah terlalu sering mendapatkan informasi-informasi bohong. Jadi kebohongan yang disampaikan oleh orang yang berseragam, kebohongan oleh aparat yang mestinya jujur. Katanya akuntabel, transparansi, tapi ada beberapa bukti yang ditutup-tutupi. Gimana sih Pak? Untuk melancarkan skenario dibuatlah ini peristiwa ini. Dirangkailah kalimat-kalimat bahwasannya itu tidak ada. Jangan percaya informasi yang tidak bertanggung jawab. Dan ini jalan keluarnya betul kata Pak Kamarudin. Libatkan lembaga independen rakyat.
rakyat. Itu sekarang ini kami percaya sama tim pengacara Brigadir J. Itu libatkan supaya informasi yang nyampe itu kami percaya, Pak. Tapi kalau dari polisi, Pak, polisi aja yang nyelidik polisi, yang periksa polisi, yang ambil barang bukti polisi, yang nyampaikan ke masyarakat polisi, rakyat itu susah percaya, Pak. Jangan maksa rakyat untuk percaya Bapak. Rakyat susah percaya, kan nggak percaya ini kan nggak ada pasal pidananya. Gimana mau nggak percaya? Mau dipaksa percaya gimana, Pak? Ya kan? Gimana rasanya? Waduh. Dan saya yakin di institusi Polri itu masih ada orang-orang baik gitu, orang-orang jujur. Ayo dong yang baik ini berbicara, yang baik ini supaya berbicara, supaya enak kita. Udahlah bongkar ini kebohongan-kebohongan, stop kebohongan-kebohongan. Ya Allah, capek bohong mulu, capek. Masa nggak capek sih dibohongin mulu? Nggak capek apa bohong mulu? Dan ini ya itulah lembaga independen. Udah nggak percaya, TNI turun tangan dah, ayo bentuk tim gitu nah. Rakyat yang nyelidiki sama TNI, sama polisi-polisi bersih. Ada kok polisi-polisi bersih itu ada. Polisi baik ada banyak. Tapi nggak ada jabatan gitu. Dikasih dong jabatan supaya rakyat percaya, Pak. Itu aja ada ya. Udah nggak usah lama-lama gue. Kami percaya pengacara Brigadir J, dan selama Polri dalam penyidikan ini tidak ada pihak lain, yang ikut penyidikan, tidak ada pengacara dari pihak pengacara Brigadir J ikut dalam penyelidikan ini, kami susah percaya Polri. Dah gitu aja. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, kalian lihat ini konten baik, manfaat, silakan share dan like. Mudah-mudahan jadi jariah. Gue Bebe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi berat kita mau percaya ya. Udah terlalu banyak institusi Polri kayaknya udah banyak yang terlatih untuk merekayasa kasus sih ya. Jadi rakyat akhirnya malas, Pak, mau percaya, Pak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.